Halo teman-teman remaja, Shalom. Kita bersyukur kita bisa jumpa kembali walaupun tidak bertatap muka, tapi lewat channel YouTube ini. Dan kita percaya walaupun dalam ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir dalam hidup kita, dan Dia mau bicara kepada kita secara pribadi. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon hikmat, pertolongan, kekuatan dari Engkau, supaya firman-Mu bisa berbicara kepada kami secara pribadi, menjawab pergumulan kami, memberikan pengharapan, kekuatan iman di dalam kondisi kami seperti apapun. Terima kasih, kami mohon anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman remaja, perenungan firman Tuhan sekarang ini akan saya dasari dari kitab Mazmur nomor 90. Mazmur nomor 90 yang berbunyi demikian. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Teman-teman remaja, saya ingat ada satu episode yang sempat saya tonton dari salah sebuah serial televisi, yaitu Law and Order, Special Victim Unit, yang menceritakan bagaimana ada 2 orang detektif, mereka menggerebek sebuah hotel dan menuju satu kamar, dan di situ mereka menemukan ada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dan mereka melakukan perbuatan asusila di sana. Yang laki-laki ditangkap dan yang wanita yang
diceritakan berusia 14 tahun, dia juga sebetulnya ditangkap, tapi kemudian detektif itu melihat bahwa gadis ini adalah korban. Maka detektif ini berusaha menolong. Dia mengatakan, ayo kita keluar dari kamar ini, saya akan menolong kamu. Tapi yang menarik teman-teman sekalian, gadis ini nggak mau. Dia tidak mau keluar kamar dan dia tidak mau ditolong. Waktu saya lihat itu, saya sempat berpikir, kenapa ya? Gadis ini jelas-jelas butuh pertolongan. Detektif itu datang menolong tetapi dia tidak mau ditolong. Dia seperti tidak merasa butuh pertolongan. Waktu saya memikirkan dan bertanya-tanya seperti itu, tiba-tiba terbersit dalam pikiran saya. Kayaknya kita seringkali seperti itu. Kita adalah orang-orang yang sebetulnya membutuhkan pertolongan khususnya dari Tuhan. Tapi seringkali kita tidak merasa butuh ditolong oleh Tuhan. Kita baik-baik saja, kita oke-oke saja dengan hidup kita dan kita merasa tidak butuh pertolongan Tuhan. Atau kalaupun kita butuh pertolongan Tuhan, saya pikir kita seperti ada sebuah semboyan yang banyak dipegang oleh orang-orang Kristen, yaitu ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dan kita pasti mengaminkan itu. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Artinya kita angkat tangan memohon pertolongan dan Tuhan pasti akan turun tangan. Bagi saya ini menggambarkan kondisi hati kita, bukan kondisi Tuhan. Sebab Tuhan itu selalu turun tangan, tidak menunggu kita angkat tangan baru dia turun tangan. Tidak, dia adalah Tuhan yang menyertai kita, yang selalu siap turun tangan menolong kita. Kitalah yang seringkali tidak mau ditolong. Kita merasa kalau kita angkat tangan baru Tuhan menolong. Tidak, itu kondisi kita yang tidak mau ditolong oleh Tuhan, seringkali seperti itu. Padahal sebetulnya kita butuh pertolongan. Oh, mungkin teman-teman pikir butuh pertolongan apa dari Tuhan? Ayo saya ajak kita berpikir kembali lebih dalam. Sebetulnya siapa kita? Atau kondisi kita itu kondisi yang seperti apa? Kondisi kita itu kondisi yang sangat rapuh sebetulnya teman-teman. Rapuhnya bagaimana? Misalnya tentang pengetahuan. Kita belajar dan kita merasa kita tahu banyak, lebih tahu daripada orang lain, lebih tahu daripada orang tua kita. Tapi siapa yang tahu hari besok? Siapa yang tahu 1 jam lagi apa yang kita alami? Bukan cuma soal waktu, soal tempat. Kita ada di rumah sekarang misalnya. Siapa yang tahu kondisi di sekolah? Siapa yang tahu kondisi orang tua kita yang mungkin sedang tugas keluar kota di tengah kondisi terpaparnya COVID-19 misalnya. Kita tidak tahu. Banyak hal yang kita tidak tahu. Bukan cuma itu, kontrol terhadap diri kita sendiri aja seringkali kita tidak sanggup. Siapa yang sanggup mengatasi kesenangan dirinya sendiri? Kita tidak mau mengikuti kewajiban atau hal-hal yang benar atau hal-hal yang baik kalau itu bertentangan dengan kesenangan kita. Kita lebih suka melampiaskan atau mengikuti kesenangan kita, bahkan sekalipun kesenangan itu sebetulnya menjerumuskan kita, menyesatkan kita, atau membuat kita terpuruk. Kita tidak sanggup kontrol kesenangan itu. Kita ini rapuh dan kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi kita seringkali tidak merasa butuh. Atau kita mungkin butuh pertolongan Tuhan, tetapi kita seringkali nggak setuju dengan cara Tuhan menolong kita. Seperti episode yang lain, tetapi ini serial televisi yang lain, yaitu 911. 911, nomor telepon darurat di Amerika. Diceritakan waktu itu ada seorang laki-laki yang kolaps, dia terjatuh dan kondisinya adalah dia perutnya itu dipasang selang untuk mengeluarkan kotoran dan ada plastik penampungan. Entah bagaimana kotoran yang sudah tertampung di dalam plastik itu tiba-tiba berbalik masuk kembali ke dalam tubuhnya dan keluar lewat mulutnya. Itu kondisi yang berbahaya. Kemudian orang lain yang ada di situ, dia melihat temannya ini terjatuh dan kolaps, dia telepon 911. Maka singkat cerita ada satu kelompok dari pemadam kebakaran, mereka datang dan di situ ada tenaga paramedis. Mereka segera menolong. Tapi orang yang harusnya ditolong itu malah menolak. Kenapa dia menolak? Karena yang menolong itu berkulit hitam, orang Asia, keturunan Amerika Latin, dan dia tidak mau. Dia hanya mau ditolong oleh orang berkulit putih. Tenaga medis yang berkulit putih. Di luar itu dia tidak mau. Waktu diberitahu kondisimu akan semakin parah, dia tidak peduli. Pokoknya dia hanya mau ditolong
oleh orang yang kulitnya sama dengan dia. Mau ditolong, tapi dengan syarat. Cara menolongnya seperti yang saya inginkan. Tujuan menolongnya seperti yang saya inginkan. Kalau kita bandingkan hal itu dengan Mazmur 90, kita akan menemukan suatu kondisi yang bertolak belakang. Musa yang menuliskan Mazmur 90 ini bukan orang rata-rata secara kemampuan, secara kepercayaan. Bukan, dia orang yang istimewa. Dia dididik di istana Firaun sebagai cucu Firaun. Dan ketika Tuhan memanggil dia menjadi pemimpin Israel, dia adalah pemimpin besar. Tuhan mengatakan kepada orang Israel, dia berbicara dengan Musa, muka dengan muka. Musa berbicara dengan Tuhan 40 hari di Gunung Sinai. Tuhan mempercayakan 10 perintah Allah kepada Musa. Begitu banyak hal yang Musa lakukan, orang besar, orang hebat. Tapi perhatikan apa yang dia tulis di dalam Mazmur 90 ini. Dia menyadari kerapuhannya. Dia menyadari kebergantungannya kepada Tuhan. Dia mengatakan pada ayat ketiga misalnya, dia adalah debu yang akan kembali kepada debu. Kita seperti itu. Bahkan manusia yang hebat seperti Musa menyadari dia hanya seperti mimpi. Hanya seperti rumput yang waktu pagi berkembang dan bertumbuh, tapi waktu petang lisut dan layu. Apalagi ketika Tuhan murka karena dosanya. Musa menyadari dia akan habis lenyap. Dia tidak berdaya. Manusia paling maksimal usia 70 tahun, kalau ditambah lagi sampai 80 tahun, tetapi yang terpenting adalah kebanggaannya itu kesukaran dan penderitaan. Musa orang besar, orang hebat, orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang luar biasa. Tapi dia menyadari dirinya rapuh. Dan di situ dia menyadari pula dia bergantung kepada Tuhan. Tidak ada satupun di dalam dirinya yang bisa dia banggakan di luar Tuhan. Dia hanya eksis, dia hanya jalani hidup ini, dia bisa menjadi orang yang luar biasa semuanya. Oleh karena anugerah dari Tuhan dan dia menyadari dia bergantung kepada Tuhan. Itulah Musa. Itu sebabnya pula di dalam kesadaran ketidakberdayaannya, kerapuhan dirinya, dia menyadari kebesaran Tuhan. Dan dia menyadari dia bisa hidup, dia berjalan oleh karena anugerah Tuhan. Itu yang harusnya kita miliki. Maka dia berkata di dalam Mazmur 90 bagian yang terakhir, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Dan di dalam kondisi seperti itulah Musa bisa merasakan keindahan persekutuan dengan Tuhan. Dia butuh Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia mengakui, dia sangat bergantung pada Tuhan. Maka di sana dia bisa berelasi dengan Tuhan dan dia menikmati relasi itu. Sampai dia berkata kepada Tuhan di dalam Keluaran 33:15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Satu pernyataan, kesadaran diri, juga pengenalan kepada Tuhan. Teman-teman remaja, kiranya dalam usia remaja kita bisa merasakan dan menikmati Tuhan. Diawali dengan kesadaran, saya orang yang rapuh. Saya butuh Tuhan. Saya bergantung pada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan membuka hati saya dan Tuhan bicaralah, Tuhan berkaryalah, Tuhan pimpinlah saya. Maka kita akan menikmati masa muda kita sampai tua kita, seumur hidup kita di dunia ini. Dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai, dengan indah hidup ini. Oleh karena kita menyadari kerapuhan kita dan kebesaran Tuhan. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, kita bersyukur sekali hari ini kita sudah diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang sangat indah. Kita diingatkan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita.
Dan di dalam pertolongan itu kita bisa menikmati satu keindahan yang begitu dalam di dalam Kristus. Ada satu buah pujian yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita renungkan. Dan kita akan mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi pujian ini bersama. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua